Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita memasuki pertemuan yang ke-6 dengan materi pewarisan sifat. Pewarisan sifat adalah pewarisan dari induk kepada keturunannya. Pewarisan ini disebut dengan hereditas. Adapun cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hereditas disebut dengan genetika. Cabang ilmu biologi. Pemaparan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan gen. Di mana gen itu terletak, yaitu di dalam kromosom. Kromosom sendiri merupakan salah satu bagian dari inti sel. Kromosom kita bedakan menjadi dua, yaitu kromosom tubuh dan kromosom kelamin. Kromosom tubuh kita sebut dengan autosom, yang akan menentukan ciri-ciri tubuh. Sedangkan kromosom kelamin disebut dengan gonosom, menentukan jenis kelamin apakah hewan betina atau jantan, atau pada manusia kita sebut dengan pria atau wanita. Misalnya pada kromosom lalat buah, ya, Drosophila melanogaster memiliki 4 pasang kromosom. Artinya terdiri atas 3 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Macam-macamnya kromosom pada sel kelamin manusia. Ada 2 macam kromosom yang ada dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Apabila X dan X yang bertemu adalah disebutkan kromosom wanita, sedangkan pada pria kromosomnya adalah XY. Mengenai jumlah kromosom, kita lihat inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Kromosom yang terdapat di dalam inti sel tubuh bersifat diploid. Diploid itu berpasangan. Sedangkan di dalam inti sel bersifat haploid, tidak berpasangan. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia ada 46 kromosom. Artinya 23 pasang. 22-nya autosom, yang sepasang adalah gonosom. Nah, kemudian kita kenal ada beberapa istilah yang digunakan dalam ilmu genetika atau dalam pewarisan sifat. Yang pertama, parental. Artinya induk atau orang tua. Berarti adalah yang akan menghasilkan keturunan. Kemudian keturunan pertama disebut dengan F1, keturunan kedua disebut dengan F2. Jadi antar parental melakukan persilangan atau perkawinan akan menghasilkan keturunan pertama disebut F1, menghasilkan keturunan kedua disebut dengan F2. Adapun sifat-sifat yang diturunkan itu ada genotip dan fenotip. Nah, genotip itu merupakan sifat menurun yang tidak tampak, sedangkan fenotip sifat menurun yang tampak. Bagaimana membedakannya? Untuk genotip dilambangkan dengan huruf-huruf, perwakilan dari fenotip. Hurufnya bisa besar semua, bisa besar kecil, bisa kecil-kecil. Sedangkan fenotip itu seperti sebagaimana yang kita lihat atau kita rasakan. Ya, buah besar, buah kecil, batangnya tinggi, nah itu kan bisa kita lihat. Sedangkan rasa manis, rasa asam, itu yang bisa kita rasakan. Nah, sebenarnya yang terjadi persilangan itu adalah antar gamet. Di gamet adalah sel kelamin dan berasal dari pasangan genotip. Contohnya genotip A besar dan A kecil, maka gametnya A besar 1 dan A
kecil. Itu cuma gamet. Nanti penerapannya di persilangan monohibrid dan dihibrid. Sifat dominan adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul, disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf besar semua. Ini contohnya A besar A besar, B besar B besar, C besar C besar. Kebalikan dari dominan adalah resesif, yaitu sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak, baru muncul apabila bersama-sama gen resesif yang lain. Disimbolkan dengan huruf kecil. Kita contohkan, kalau tadi dominan besar semua, maka yang sekarang resesif kecil semua. A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, D kecil, D kecil, dan seterusnya. Di antara keduanya, antara dominan dan resesif ada intermediate, yaitu sifat keturunan yang mempunyai ciri perpaduan antara kedua induknya. Nah, intermediate ini juga nanti dibahas pada heterosigot. Nah, pada berikutnya adalah ada istilah homosigot. Homo itu sama, sigotnya sama berarti, yaitu pasangan gen yang memiliki sifat sama. Artinya sama-sama dominan atau sama-sama resesif. Kalau sama-sama dominan, artinya dilambangkan dengan huruf besar semua. Kalau sama-sama resesif, dituliskan dengan huruf kecil semua. Ini contohnya, A besar berarti dominan, A kecil berarti yang resesif. Bagaimana kalau besar kecil? Nah, kalau besar kecil kita sebut dengan heterosigot, yaitu pasangan gen yang tidak sama. Dengan ada alel, yaitu anggota dari sepasang gen. Nah, di sini alel harus sama ya. Jadi kalau yang dominannya R besar, maka yang resesifnya R kecil. Jadi jangan mengambil, oh karena warna putih dan merah, maka saya ambil P dan M. Bukan ya. Kalau yang dominannya dilambangkan R besar, maka resesifnya harus R kecil. Atau kalau dominannya dilambangkan A besar, maka resesifnya A kecil. Begitu untuk penggambaran beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam pewarisan sifat. Lebih aplikatifnya, lebih rincinya nanti kita bahas di persilangan Mendel. Nah, sini kita masuk ke hukum penurunan sifat menurut Mendel. Dalam penelitiannya, Mendel melakukan eksperimen dengan menyilangkan tanaman ercis, Pisum sativum. Beliau melakukan penelitian di belakang gereja, jadi Eropa. Jadi kenapa alasannya Pisum sativum? Kenapa bukan tanaman yang lain? Bukan padi, bukan kelapa, ya karena di Eropa yang muda adalah Pisum sativum. Nah, itu alasan menurut kita saja. Tapi sebenarnya apa alasan yang digunakan oleh Mendel ketika menggunakan ercis? Pertama, mempunyai pasangan sifat-sifat yang menyolok. Ya, misalkan warna polongnya ada yang hijau, ada yang kuning, gitu. Bentuknya ada yang bulat, ada yang tidak bulat, ada yang lonjong, nah itu mudah diamati. Dan berikutnya dapat melakukan penyerbukan sendiri. Artinya, secara alamiah penyerbukan itu terjadi dengan mudah. Penyerbukan sendirinya bisa, masih mudah juga disilangkan. Ya, karena dalam penelitian, biasanya meskipun secara alami itu mudah, tetap dilakukan penyilangan oleh manusia. Ya, dalam rangka penelitian. Dan tidak kalah pentingnya adalah cepat menghasilkan keturunan. Kenapa cepat menghasilkan keturunan ini dipakai juga? Supaya penelitiannya juga mudah diulang. Ya, kalau cepat, mudah diulang, maka ketika akan melakukan penelitian lagi, bisa dibandingkan lagi. Berbeda kalau umurnya lama. Misalkan meneliti gajah, itu lama banget. Terus kemudian juga memiliki bunga semurna. Bunga semurna mudah, kaitannya juga dengan mudah disilangkan.
Nah, Mendel melakukan persilangan yang disebut dengan monohibrid dan dihibrid. Hukum pertama Mendel yang disebut dengan hukum pemisahan secara bebas atau hukum segregasi. Bunyinya bahwa pada pembentukan gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel atau gamet secara bebas. Nah, nanti penerapannya di persilangan. Hukum yang kedua, bahwa pada pembentukan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lain. Ya, tadi karena penyerbukannya bebas, bisa terjadi penyerbukan sendiri. Ya, cukup sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami sebagai pengantar pembelajaran tentang persilangan.